warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Bidan Marta. Teman-teman, hari ini saya ingin menjelaskan senam untuk mempercepat persalinan. Ya, ada yang kepo nih, pasti kepo nih. Ada yang mau tahu gimana sih mempercepat persalinan? Mau tahu selanjutnya? Tapi jangan ini dulu, jangan langsung nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya channel YouTube saya. Ayo ikutin dulu ya kita senamnya gimana caranya. Mari ikutin saya ya. Yang pertama, gerakan untuk mempercepat kepala bayi turun ke rongga panggul dan mempercepat pembukaan juga ya teman-teman. Pertama kita sila kayak gini nih. Kita satukan antara kaki ini dengan ini. Ini kan pas ini perut gede banget tuh ya teman-teman ya. Kita satukan seperti ini. Biar ini rongga pinggul kita tuh rada longgar dan kepala bayi gampang masuk ke dalam rongga panggul. Begini nih. Sambil kita rileks seperti yoga lah kita. Sambil kita rileks menikmati bahwa persalinan itu indah, persalinan itu mudah, persalinan itu lancar dan bayi lahir secara sehat. Pokoknya yang di mindset kita tuh seperti itu. Usahakan seperti ini bisa ya kurang lebih 10-15 menit ya teman-teman. Misalnya udah ngerasa kenceng-kenceng, kita boleh istirahat dulu nih. Kita udah ngerasa kenceng-kenceng, kita istirahat sambil istighfar, sambil atur nafas. Gini, 10-15 menit. Ntar kalau misalnya udah kencang, istirahat dulu gitu. Ini gerakan yang pertama. Ada lagi gerakan yang kedua. Biar posisi bayi itu sesuai. Jadi kita kan pengen posisi bayi itu kepala di bawah ya teman-teman. Gerakan kedua. Gerakan ini untuk memposisikan kepala bayi itu pas di rongga panggul. Jadi kita tuh dalam persalinan kan pengennya posisinya kepala terus ya teman-teman ya. Jangan sampai posisi bokong atau lintang, kita pengennya kepala terus posisinya. Ini gerakan yang paling bagus dilakukan untuk ibu hamil, yaitu gerakan sujud. Tapi kita sujudnya rada lebih lama ya teman-teman. Yang biasanya bisa sujud langsung duduk lagi, kita sujudnya rada lama, misalnya 2-3 menit. Begini nih posisinya ya. Gini. Begini udah 2 menit, udah berasa, baru begini lagi gitu. Mungkin kalau yang perutnya gede mah gerakan yang pertama tadi yang cocok. Kalau ini misalnya usia kehamilan sekitar 37 minggu ke bawah, boleh ya melakukan seperti ini. Begini lagi. Nah, jadi lebih lama disujudinnya gitu. Itu gerakannya bagus biar kepala bayi tuh masuk ke rongga panggul dan posisinya tuh bagus kepala, insya Allah. Dan ada lagi gerakan yang ketiga, itu juga bisa mempercepat persalinan dan posisi kepala bayi turun. Kita ikutin gaya yang ketiga ya, berdiri. Gaya yang ketiga masih seputaran jongkok, tapi ini begini. Kaki rada dilonggarin. Jadi usahakan perut itu benar-benar jatuh ke bawah. Begini nih teman-teman. 1, rada dilamain 1 menit sampai 2 menit. Nah, begini. Udah berasa nih biasanya nih kakinya nih mulai berdiri lagi. Iya. Gitu. Sambil atur nafas. Nah, lanjut lagi. Ya, begini posisinya ya. Nah, kakinya rada dilonggarin, jangan cuma begini-begini aja. Begini nih, jadi kepala bayi itu bener-bener turun, longsor lah ibaratnya gitu, udah kosong lah di atas gitu. Ini juga bisa mempercepat proses persalinan. Dan ada lagi gerakan yang keempat. Keempat ini gerakannya bisa mengurangi rasa nyeri, bisa ngurangin rasa pegel-pegel juga dan mempercepat persalinan juga. Jadi caranya kita
Misalnya nih kan ada kasur-kasur ini atau ininya lah gitu ya. Kita bisa begini nih, 1, 2, nah 3. Ini juga bisa mengurangi rasa nyeri juga. Nah, jongkok berdiri sambil disangga atau enggak. Misalnya kalau kita ada suami kan, suami bisa megangin sambil begini, ntar gini-gini gitu. Itu juga bisa mengurangi rasa nyeri dan bisa mempercepat persalinan. Tips aku 4 untuk mempercepat persalinan. Itu teman-teman senam yang harus dilakukan ibu-ibu yang ingin bersalin dan ingin melahirkan sesuai HPL. Jika teman-teman ada bertanya atau dan yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil yang mendekati persalinan, yang tidak boleh lari terlalu ekstrim, itu nggak boleh. Loncat seperti ini juga nggak boleh dilakukan oleh ibu hamil yang terlalu ekstrim. Main basket nggak boleh, main bola nendang-nendang nggak boleh, main bulu tangkis nggak boleh, terlalu ekstrim yang nggak boleh. Pokoknya kalau ibu-ibu hamil yang udah mau mendekati persalinan, jangan melakukan senam atau olahraga yang terlalu ekstrim. Itu yang tidak boleh dilakukan. Kita lewatin yang tadi senam, kita sekarang mau jawab-jawab pertanyaan dari komentar-komentar teman di YouTube bawah ini. Ada yang nanya nih sama saya ya, nanya, Bu Bidan bagusan KB suntik sebulan atau 3 bulan? Sebenarnya KB suntik itu ya bagus sih semuanya ya, sebulan atau 3 bulan ya bagus. Cuma ya kalau yang sebulan emang biasanya tuh headnya lancar. Kalau yang 3 bulan mayoritasnya tuh nggak head, karena emang udah didesain obatnya tuh seperti itu. Tapi kalau efek, ya efeknya mah sama aja. Ada yang berjerawat, ada yang pusing efeknya, ada yang headnya sesuai jadwal, ada yang di luar jadwal headnya, dan ada yang tidak head sama sekali. Itu tuh efek KB suntik itu tuh seperti itu. Terus sama tuh ada yang tanya lagi, kok saya suntik KB baru sekali, tapi kok 4 bulan udah nggak head gitu kan? Itu karena efek hormonalnya. Jadi efek hormonal KB tersebut tuh masih ada di dalam tubuh kita, sehingga mempengaruhi reproduksi kita kan. Jadinya kita belum head. Biasanya tuh kembali masa kesuburan kita tuh bisa sampai 8 atau sampai setahun lah, itu 8 sampai 12 bulan lah baru bisa balik lagi masa subur kita tuh setelah KB suntik. Jadi teman-teman tuh jangan berharap habis KB wah langsung head nih, nggak bisa kayak gitu. Itu semua sistem metabolisme tubuh kita yang mempengaruhi sama hormonalnya tersebut. Jadi jangan berharap tuh habis KB suntik sebulan langsung head, nggak bisa. Habis ngepil langsung head, nggak bisa. Jadi itu semuanya sistem tubuh yang mengatur. Begitu teman-teman. Pertanyaan dari komentar-komentar yang di bawah, Bu, trik KB tuh suntik biar nggak sakit tuh gimana? Trik KB suntik nggak sakit sebenarnya sih tergantung diri kita sendiri ya. Kita tuh pandang pengen sakit atau enggak tuh ya ada di diri kita. Ya anggap aja kita ke bidan tuh ya cuma main-main atau cuma pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Bidan, ya jangan mikir mau suntik gitu loh. Jadi begini kalau triknya biar nggak sakit suntik, pertama atur nafas. Kita tuh banyak atur nafas itu sehingga mengurangi rasa nyeri. Nah itu kita atur nafas, baca bismillah kayak gitu. Terus kalau dari Bu Bidannya sendiri biasanya emang udah ngatur pasiennya buat atur nafas ya Ibu gitu kan, biasa aja ibunya atur nafas. Caranya kalau buat kitanya, kita ngalihin pemikiran ibunya. Misalnya kita nanya, ibu punya anak berapa, ibu rumahnya di mana, kayak gitu. Itu juga bisa ngurangin rasa nyeri saat suntik KB. Terus juga saat posisi kita menyuntik itu usahain jangan terlalu ditekan lah, yang apa namanya, posisi pantat ibunya jangan terlalu ditekan, dinaikin gitu, jadi direnggangin. Jadi biarin otot-otot tuh
longgar gitu, jadi pas disuntik nggak berasa sakit gitu teman-teman. Terus juga pokoknya ibunya tuh kita usahain rileks senyaman mungkin. Kita tuh mau nyuntik ngomong dulu sama ibunya, jangan tiba-tiba asal suntik. Wah itu tuh bisa-bisa ibunya kaget duluan, belum disuntik udah ngerasa sakit duluan. Jadi dia tuh kalau pandangan yang nggak fokus ke suntik tuh, dia tuh pikir pas kita suntik, Bu udah disuntik, kadang-kadang gitu. Kok nggak berasa sih Bu? Ya udahlah, masa mau disuntik lagi sih Bu? Emang pengen lama-lama disuntik ya, digituin sambil bercanda-bercanda kita. Itu sih menurut saya kalau suntik biar nggak sakit tuh ya caranya seperti itu. Jadi kita lebih banyak komunikasi sama ibunya lah, jangan sampai kita nyuntik tuh diem-diem aja atau kita nggak ada omongan sama sekali. Itu ya menurut saya sih nggak bagus lah kayak gitu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya pokoknya ke teman-teman kalian deh, biar teman-teman kalian itu tahu dan teman-teman kalian itu ngerti, paham, oh ini caranya begini, ini caranya begitu. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.